Lalu Halo Sobat Nobar, kembali lagi bersama Nobar. Hari ini kita hendak meneruskan series Bad Guys episode 2. Oke, seperti biasa sebelum ke alur, jangan lupa subscribe channel Nobar serta nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Episode 2 diawali dengan adegan Taesu yang tertatih-tatih menapaki suatu geng kecil dalam kondisi terluka. Hingga akhirnya ia tidak kuat seorang perempuan keluar dari rumahnya serta memandang Taesu. Ketika ia sadarkan diri, ia telah terletak di suatu klinik, serta ia memandang perempuan itu lagi berbicara dengan dokter. Taesu kembali memejamkan matanya serta dikala kembali tersadar, nyatanya itu semua cuma mimpi. Taesu berada di gereja tua, markas tim Anjing Edan bersama Jungmoon. Taesu berkata jika Taesu sempat memandang Jungmoon di penjara yang serupa. Taesu merasa perihal ini amat luar biasa, semacam takdir. Takdir bagus ataupun kurang baik kita cuma dapat menunggu bukan? Ucap Jungmoon, kemudian ia berjalan pergi. Apabila takdir kurang baik Anda hendak mati di tanganku, tutur Taesu. Wong Chul tersadar serta mengomel karena berisik, kemudian ia kembali tidur. Pembunuh yang mereka kejar sudah bereaksi kembali. Seorang perempuan tewas ditikam di suatu geng. Kapten Go mendatangi TKP, kemudian ia berbalik dengan wajah diliputi kemarahan. Apa Anda bersenang-senang saya hendak memburumu? Getarnya. Tim Anjing Edan dalam perjalanan menuju TKP bersama Yumi. Yumi menerangkan kalau ini merupakan korban ke-9. Seketika Taesu memerintahkan mereka berhenti. Ia memohon izin pergi sebentar. Karena Taesu memohon dengan benar-benar, Yumi pun menelepon Kapten Go buat memohon izin. Kapten Go memperbolehkan Taesu berangkat asalkan diberi pengawalan untuknya. Taesu nyatanya berangkat ke rumah perempuan penolongnya. Perempuan itu bernama Park Sunjung, tetapi Sunjung telah tidak tinggal di situ lagi. Taesu meminjam handphone polisi yang mengawalnya. Polisi itu tidak ingin memberikannya. Yumi menunggu dengan tidak sabar. Wong Chul mempergunakan peluang itu buat memohon izin juga seperti Taesu. Ia memohon dengan gaya Taesu. Tapi Yumi justru marah serta mengecam akan menendangnya. Yumi memandang alat pelacak Taesu yang mulai beranjak ke arah mereka. Tetapi anehnya Taesu nampak beranjak dengan cepat. Yumi memandang Taesu melampaui mereka dengan memakai suatu mobil. Wong Chul langsung pindah ke depan serta mengejar Taesu. Taesu mengenang percakapannya dengan seorang laki-laki tua yang mendatanginya di penjara. Ternyata dulu waktu ia di penjara Sunjung sempat menyelamatkannya. Karena perempuan inilah Taesu menyerahkan dirinya. Mengapa perempuan bernama Park Sunjung ini amat berarti menurutnya? Taesu semakin cepat melajukan mobilnya sebab dia tahu jika ia dikejar. Akhirnya ia pun berhasil lolos dari pengejaran. Yumi langsung melotot pada Wong Chul. Wong Chul membela diri kalau mobil van tidak berenergi. Nyatanya Taesu berangkat menemui laki-laki tua yang sempat mendatanginya di penjara. Taesu menanya di mana perempuan itu. Laki-laki itu mengatakan, ia tidak tahu, ia cuma secara teratur mengirim duit pada perempuan itu. Taesu mencengkram kerahnya, dia mau laki-laki itu mencari tahu di mana serta gimana kondisi Sunjung serta buah hatinya. Terdengar suara mobil polisi makin mendekat, Taesu membebaskan cengkramannya, kemudian berputar pergi. Kala ia turun dari tempat itu, Kapten Go telah menunggunya. Kapten Go menahannya serta memukulnya. Saya telah memberikan kepercayaan, beginikah Anda membalasnya? Tutur Kapten Go. Yumi memberitahu peristiwa itu pada pimpinan Go Hyun. Dikala ini para bad guys lagi dalam perjalanan mengarah TKP bersama Kapten Go. Televisi memberitakan mengenai korban baru tersebut. Pimpinan Go Hyun menanya apakah pelakunya serupa. Yumi dengan percaya mengatakan pelakunya serupa, metode yang serupa, tempat yang serupa. Biarkan Kapten Go menanganinya, tutur pimpinan Go Hyun. Kapten Go berikan waktu separuh hari pada tim Anjing Edan. Dia menurunkan mereka di area tempat kerap terbentuknya pembantaian.
Mereka juga menyebar di area itu. Itu merupakan wilayah yang padat masyarakat dengan tingkatan bunuh diri serta pembantaian yang besar. Jungmun berdiri di TKP di tempat mayat korban terakhir ditemui. Dia membuka file korban serta memandang foto mayat korban saat ditemukan. Taesu di situ dia mengecam supaya Jungmun membagikan info kepadanya karena sepertinya dia tahu sesuatu. Tetapi Jungmun menyangkal dia berjalan pergi. Taesu menanya lagi dengan nada mengecam. Junghoon memandang Taesu serta menyuruhnya melepaskannya. Bila saya tidak ingin, kata Taesu. Taesu melepaskan tangannya dari pundak Junghoon. Beliau mengatakan walaupun Junghoon seseorang yang gila, tetap saja tidak dapat menewaskan sebarang orang. Kenali dahulu lawannya, bila tidak Junghoon yang akan mati. Taesu mengenang masa lalunya dikala beliau pergi ke rumah duka serta memandang seorang perempuan menangisi suaminya yang telah tewas. Perempuan itu merupakan Park Jung-sung. Apakah Taesu yang menewaskan suaminya? Wong Chul berangkat mencari preman yang memahami wilayah itu. Serta terjadilah perkelahian. Dengan beberapa pukulan, bos gangster itu takluk dengan Wong Chul. Wong Chul memeriksa apakah ia mengumpulkan uang keamanan di area itu, sebab ia tentu ketahui banyak data mengenai wilayah ini. Wong Chul menyuruhnya mengakulasi anak buahnya, ia butuh untuk mencari seorang. Giliran Taesu ia sedang berada di TKP, lalu membuka tas berisi barisan pisau yang dapat dijadikan senjata sang pembunuh. Dengan menyamakan bekas luka tikaman korban, ia dapat menemukan tipe pisau yang dipakai sang pembunuh. Kemudian dia memandang kondisi di sekelilingnya serta memikirkan apa yang terjadi pada saat pembantaian itu. Di tempat itu tidak terdapat kamera pengaman, tidak terdapat saksi, suatu tempat sempurna buat membunuh. Pembunuhnya amat memahami tempat itu. Sebab luka tikaman ada pada badan bagian bawah, serta tinggi korban 170 cm, hingga pembunuhnya lebih pendek dari korban. Pembunuh itu cuma bereaksi di kala hujan, mungkin terdapat aspek kejiwaan yang mendorongnya. Mereka berkumpul kembali di gereja tua. Tetapi ketiganya tidak ingin berkata apa yang mereka temui. Sebab mereka bersaing membekuk sang pembunuh buat memperoleh pemotongan masa hukuman. Wong Chul mengatakan dia dapat membekuk sang pembunuh dalam durasi 3 hari. Para penjahat ini menyangkal buat bekerja sama dengan cara tim. Jadi mereka tidak akan memberikan kemampuan mereka, serta menyelidikinya bersama. Bila korban jatuh lagi, kalian semua yang hendak bertanggung jawab apa yang mungkin jadi motif pembunuhan untuk membunuh. Seketika Junghoon memotong bau darah, dia menggemari bau darah, sebab itu dia menewaskan orang pada hari hujan. Dikala hari hujan bau darah terhirup semakin kuat, serta dorongannya buat pembunuh terus menjadi tidak terbendung. Dia mengatakan, tentu terdapat kasus lain sebelumnya. Pembunuh ini tidak sempat menewaskan saat sebelum melaksanakan serangkaian serangan dalam 9 kasus terakhir. Metode membunuhnya sangat bersih serta kilat. Seluruh korban tewas dalam satu tikaman ke paru-paru, dia tentu pernah membunuh sebelumnya sembari menyempurnakan tekniknya. Bisa jadi dia membuat banyak kekeliruan dikala dia belajar, dibutuhkan waktu buat menekuni keterampilannya. Serta saat ini dia melaksanakannya dengan sempurna tanpa terdapat kekeliruan. Laki-laki ini bersembunyi di antara kasus-kasus pembantaian yang lain. Kapten Go serta Yumi Lekas menghubungi kantor kepolisian buat meminta arsip kasus-kasus pembantaian yang belum teratasi lebih dari 1 tahun yang lalu. Semalam suntuk Kapten Go mengecek kumpulan arsip pembantaian yang belum teratasi, dia mencari kasus yang cocok dengan apa yang ditafsirkan Junghoon. Beliau menemukan pembantaian itu terjadi pada bulan Juli sampai November tahun lalu. Pembunuh masuk ke dalam rumah serta mempunyai kecocokan dalam kasus, yaitu TKP yang penuh darah serta tidak terdapat benda bernilai yang diambil. Juga bekas injeksi di badan para korban. Kapten Go menegaskan kalau sang pembunuh sudah menciptakan tata cara yang lebih sempurna. Yumi bingung kenapa para detektif tidak mengetahui kecocokan dari kasus-kasus ini. Kapten Go mengatakan kasus terakhir korban dengan sisa injeksi merupakan bertepatan pada 27 November. Sedangkan kasus penikaman bermula pada tanggal 5 Desember. Terdapat selang waktu 10 hari di mana pembunuh mengganti tata cara membunuhnya. Korban tadinya terdapat 15 orang, tetapi 2 orang aman jadi keseluruhan merupakan 22 orang. Wong Chul mengintai area itu bersama gangster bernama Joju. Dia memberikan data sang pembunuh. Pembunuh ahli masuk rumah tanpa meninggalkan jejak. Joju mengatakan beliau tentu pakar mengutak-ngatik kunci buat menyelinap. Kemana orang membeberkan kunci rumah tentu ke juru kunci. Wong Chul berangkat ke juru kunci. Juru kunci lagi membeberkan kunci otomatis yang telah rusak. Wong Chul menanya apakah gerai ini salah satunya gerai kunci di area itu. Ia jawab sang juru kunci tanpa alihkan mukanya. Jadi seluruh permasalahan kunci dapat Anda selesaikan. Iya, tutur sang juru kunci yang merasa mulai terganggu. Apa Anda menewaskan orang?
Pertanyaan Wong Chul suatu pertanyaan jebakan. Iya tutur sang juru kunci sembari marah. Anda orangnya, tutur Wong Chul. Beliau menarik juru kunci itu pergi dari tokonya serta memukulnya. Kapten Go tiba bersama Taesu. Kapten Go menghentikannya serta memarahinya supaya tidak asal-asalan mendakwa orang tidak bersalah. Taesu mengikuti Kapten Go berangkat menemui korban selamat. Dia ikut sebab mau membekuk pembunuhnya. Betapa terkejutnya Taesu kala memandang Sunjung yang membuka pintu. Beliau ingat wajah serta suara Sunjung, tetapi Sunjung tidak mengenalinya. Taesu terlihat amat gugup, terlebih kala Kapten Go bertanya di mana suami Sunjung. Sunjung mengatakan kalau suaminya sudah meninggal tahun yang lalu, sedangkan putrinya di sekolah. Kapten Go memohon Sunjung menceritakan kejadian gimana ia lolos dari pembantaian. Sunjung menceritakan kalau malam itu di musim panas. Sang pembunuh masuk menggunakan jaket hujan yang berair. Tetes air hujan membangunkan putri Sunjung yang buatnya langsung berteriak. Sunjung tersadar serta berupaya melawan sang pembunuh. Untunglah putri Sunjung kabur pergi serta berteriak membangunkan para penghuni apartemen sampai sang pembunuh membatalkan niatnya. Tetapi Sunjung tidak sempat memandang mukanya, sebab amat gelap. Imi serta Jungwon menemui korban aman satu lagi ialah Jiun. Jin menceritakan malam itu amat gelap serta hujan amat kencang. Dia terbangun karena nyamuk. Dikala itu dia memandang sang pembunuh, dia amat ketakutan adik perempuannya dibunuh di sampingnya. Saking takutnya dia tidak dapat melakukan apapun, dia pikir jika dia pura-pura tidur, sang pembunuh tidak hendak membunuhnya. Sehabis menewaskan adiknya, sang pembunuh mendekatinya serta berbisik. Untunglah ia cuma mau menewaskan satu orang hari ini. Dia juga tidak memandang wajah sang pembunuh sebab ia amat ketakutan. Kapten Go serta Taesu pamit dari apartemen Sunjung. Taesu memohon izin pada Kapten Go buat tinggal serta berbicara pada Sunjung sebentar. Taesu bertanya kenapa Sunjung tinggal di tempat semacam itu. Dalam pikirannya dia telah mengirim duit dengan cara teratur lewat laki-laki tua. Tetapi apakah ia tidak menerimanya? Tersindir beranggapan Taesu lagi menghinanya. Sunjung marah serta masuk apartemennya sembari membanting pintu. Tim anjing edan kembali terkumpul, kecuali Wong Chul. Mimi memberitahu mereka tentang Jo Dong-soo, pembunuh berantai sakit jiwa yang dibekuk 1 tahun yang kemudian. Serupa semacam pembunuh yang mereka buru, ia senantiasa mengincar perempuan pada hari hujan. Keseluruhan terdapat 23 korban serta semua mati di tempat. Jo Dong-soo berterus terang beliau amat menggemari bau darah. Mereka percaya sang pembunuh berniat buat menaklukkan skor Jo Dong-soo. Serta buat mengalahkannya artinya ia wajib menewaskan lebih banyak serta lebih kilat. Jungwon mengatakan kalau sang pembunuh hendak menewaskan 2 orang lagi buat menaklukkan angka Jo Dong-soo, supaya jadi 24 orang. Kapten Go mengetahui sang pembunuh mengejar gelar pembunuh berantai terhebat di Korea. Dari arsip mereka ketahui sang pembunuh hendak kembali lagi mengincar korban yang selamat. Ia mau membeberkan kesalahannya. Bila sang pembunuh lagi mengincar para korban yang selamat, itu berarti Jiun serta Sunjung dalam ancaman. Mereka langsung beranjak. Wong Chul lagi mengintai di area dekat bersama anak buah Joju yang berpencar di sebagian tempat. Sementara itu malam itu turun hujan, Wong Chul berangkat ke gerai serta sempat bersinggungan dengan seseorang berpakaian hitam-hitam. Wong Chul memandang tangannya serta terdapat bercak darah. Dia mengetahui bercak darah itu berawal dari busana orang yang mulanya bersinggungan dengannya. Dia lekas pergi serta memandang orang itu berjalan menghindar. Wong Chul memanggilnya serta menyuruhnya berhenti, kemudian seketika beliau melarikan diri. Wong Chul mengejarnya serta berikan perintah pada anak buah Joju lewat alat komunikasi supaya mencari laki-laki bertopi hitam. Sang pembunuh lalu berlari sedangkan tim anjing edan yang lain sudah datang. Taesu langsung turun dari mobil serta berangkat ke apartemen Sunjung, tetapi apartemen itu kosong. Wong Chul lalu mengejar, tetapi dia kehilangan jejak sang pembunuh. Dia mencurigai 2 geng gelap berhadapan, dia mendekati salah satunya seketika sang pembunuh timbul, serta mengayunkan pisaunya buat menusuk Wong Chul. Kemudian pergi melarikan diri, Wong Chul tidak mampu lagi mengarahkan. Sang pembunuh kembali ke rumahnya, beliau mengeluarkan pisaunya serta memutar pegangannya sampai terbuka. Kemudian dia menuangkan darah dari pegangan pisau itu ke dalam botol serta menempatkannya di dalam rak bersama botol-botol bermuatan darah yang lain. Mereka duduk di gereja tua menunggu hasil penyelidikan forensik. Jungwon percaya tidak terdapat bukti yang ditemui. Tetapi kali ini Jungwon salah.
Sebab Kapten Go memperoleh informasi dari ahli forensik kalau sudah ditemukan sidik jari mereka menemukan pelakunya. Joju, benarkah gangster ini merupakan pembunuhnya? Wong Chul juga tidak percaya. Dia menemui Joju yang sangat ditangkap polisi serta menaruh tangannya di leher Joju berupaya mencari kesamaan. Joju ketakutan serta mengatakan jika dia tidak membunuh siapapun. Informasi penahanan Joju jadi informasi penting. Tim Anjing Edan menyaksikan di TV. Jungun mengatakan kalau Joju bukan pembunuhnya. Joju gemetaran, dia takut dengan seluruh orang, dia takut dengan seluruh perhatian yang tertuju padanya. Bila dia betul pembunuhnya, dia tidak akan ketakutan, tetapi dia seharusnya marah sebab 23 korban seri dengan angka Jodongsu. Dia wajib menewaskan satu orang lagi buat berhasil. Taesu menelepon Yumi serta bertanya berapa tinggi Joju. 170 cm. Taesu kaget, cuma dia yang ketahui jika pembunuhnya mempunyai tinggi di bawah 170 cm. Hujan juga turun, dia hendak menewaskan lagi buat jadi juara. Dia melihat Taesu, cuma terdapat satu orang yang selamat, Pak Sunjung. Taesu langsung berlari pergi. Sunjung berjalan pulang membawa belanjanya. Seseorang laki-laki berpakaian hitam-hitam berjalan di belakangnya. Karena ketakutan, Sunjung mempercepat langkahnya. Di jalur yang hening itu, laki-laki itu berjalan melewatinya. Dia bertabrakan dengan sang juru kunci. Belanjaan Sunjung terguling, sang juru kunci membantunya mengumpulkan apel-apel yang berantakan. Beliau menawarkan buat mengantar Sunjung. Sunjung dengan santun menolaknya sebab rumahnya telah dekat. Sunjung berupaya menarik tas belanjaannya dari tangan juru kunci. Telah kubilang saya hendak mengantarkanmu. Sunjung beranggapan juru kunci itu mabuk. Dia menarik kantung belanjaannya serta cepat-cepat berangkat. Dia berlari mengejar Sunjung, kemudian menghantam kepalanya serta kunci. Sunjung jatuh terkapar. Dia menarik rambutnya serta menyeretnya, kemudian menghempaskannya ke bagian suatu mobil. Sunjung pingsan dikala beliau akan menyerang. Beliau memandang bayang-bayang Taesu pada cermin mobil di hadapannya. Taesu menyuruhnya memohon serta meminta maaf. Sang pembunuh membungkuk serta senggukan, tetapi sesungguhnya dia bukan menangis, dia tertawa. Taesu menghajarnya mati-matian, menyuruhnya memohon maaf seperti korban yang dibunuhnya. Taesu yang marah mengambil pisau serta sedia menikamnya. Cukup sampai di sini Taesu terdengar suara Kapten Go. Dia tidak bisa mati di tanganmu. Taesu bingung kenapa Kapten Go ada di sini. Nyatanya kau telah merencanakannya. Kapten Go cuma bungkam. Taesu marah serta akan menusuk sang pembunuh. Kapten Go menembak tangan Taesu. Taesu diamankan oleh para polisi. Pimpinan Guhin mendekati Kapten Go. Waktunya buat mengembalikan mereka ke penjara. Alhasil, dikala selanjutnya mereka tidak bermanfaat lagi. Tidak terdapat sidik jari pada badan Ji-Yun. Jadi penahanan Joju merupakan cuma rekayasa serta Sunjung merupakan umpan buat membekuk sang pembunuh. Mereka mencermati layar alat pemantau, di mana Jumun nampak lagi mengintegrasi sang pembunuh. Kenapa cuma terdapat 22 botol berisi darah, sementara itu korban terdapat 23 orang. Sang juru kunci ini jengkel sebab ia cuma menewaskan 22 orang serta menyangkalnya. Jumun percaya hitungannya tidak salah. Jumun memperlihatkan foto 23 korban serta memerintahkan sang pembunuh memberitahunya mana yang bukan korbannya. Taesu menerobos pintu ruangan Kapten Go serta langsung mencekiknya. Dia menanya kenapa Kapten Go mengumpankan Sunjung pada pembunuh. Meski jengkel, Taesu melepaskannya. Baru saja Kapten Go merasa lega ketika Wong Chul masuk serta memukulnya dengan keras. Beliau marah sebab Kapten Go sudah mengumpankan orang tidak bersalah. Terdengar suara sang juru kunci ini dari layar alat pemantau. Saya telah mengikutinya sepanjang 3 bulan serta mau menghabisinya, tetapi akhirnya saya berserah. Kayaknya terdapat orang lain di sekitar itu. Perempuan itu bukan saya yang menghabisi. Anda membekuk pembunuh yang salah. Semua tertegun sebab terdapat pembunuh yang lain. Belum sempat mereka mencerna informasi, polisi berdatangan buat membekuk penjahat. Mereka bukan membekuk penjahat, tapi justru tim Anjing Edan yang dibawa. Wong Chul serta Taesu berpaling pada Kapten Go dengan pandangan tidak yakin sebab merasa dikhianati. Jungun juga dibawa pergi. Yumi memandang Kapten Go minta penjelasan. Sehabis pelacakan berakhir, apa yang dapat kita lakukan? Kita wajib mengurung anjing pemburu. Serta satu kasus berakhir, episode 2 selesai. Gimana menurut kalian cerita dari film series The Bad Guys kali ini? Menarik bukan? Apakah kalian para keponakan Ma Dong-suk penasaran dengan episode berikutnya? Tonton terus video Nobar serta tunggu episode berikutnya. Kamsia.